Ojo turu sore kaki, ana dewa nang jagat, nyangking pokor kencanane, isine donga tetulak, sandang kalawan pangan, ya iku pakaianipun wong melek sabar nerima. Pada udah tahu apa itu Watu Blorok? Atau mungkin sudah pernah berkunjung ke daerah Mojokerto? Jadi, Watu Blorok itu ialah sebuah batu yang dianggap sakral oleh penduduk sekitarnya. Gimana? Penasaran? Jadi beginilah kisahnya. Dahulu kala, hiduplah seorang kesatria Mojopahit yang bernama Wiro Bastam. Pada suatu hari, ia diperintahkan oleh seorang Raja Mojopahit untuk mencari seekor kijang. Dikarenakan istrinya sangat menginginkan olahan kijang tersebut. Namun, kijang ini bukanlah kijang biasa. Kijang yang dimaksud ialah kijang kencana. Raja Mojopahit tersebut kemudian memerintahkan Wiro dengan berkata, "Hei Wiro." "Iya Raja." "Wiro, permaisuriku ingin sekali memakan daging kijang kencana. Bisakah hari ini kau mencarikanku kijang kencana itu?" Kemudian Wiro pun membalasnya, "Baik Raja, saya bisa mencarikan kijang kencana tersebut. Tetapi di mana saya bisa mencari kijang kencana itu?" "Kudengar kijang kencana itu ada di dalam hutan Mojoroto. Letaknya ada di sebelah utara. Kamu bisa menyeberangi sungai besar itu, Wiro," ucap Raja. "Baik Paduka Raja, saya siap untuk mencari kijang kencana tersebut." Setelah itu, ia pun bergegas menuju hutan Mojoroto. Namun, kali ini ia tidak sendirian, melainkan ia membawa kedua anaknya, yaitu Joko Welas dan Roro Wilis. Mereka bertiga pun segera menuju ke hutan Mojoroto. Di tengah-tengah perjalanan ke hutan Mojoroto, tiba-tiba salah seorang anaknya, yaitu Joko, bertanya kepada sang ayah, "Ayah, bagaimana kita bisa mendapatkan kijang kencana itu? Kijang kencana kan terkenal gesit." "Tenang, ayah sudah menyiapkan senjata pusaka ini yang bisa kita gunakan. Ketika kita sudah melihat kijang kencana itu, ayah akan melemparkan ke arah kijang kencana itu. Lalu itu adalah tugas kalian berdua untuk menangkapnya." Kemudian Roro pun menjawab, "Baik ayah." Usai pembicaraan singkat itu, kemudian mereka pun langsung menuju ke hutan Mojoroto. Dan sesampainya di hutan Mojoroto, mereka langsung segera mencari keberadaan kijang kencana itu. Dengan dipimpin oleh Wiro,
mereka pun mengendap-endap memasuki hutan Mojoroto. Mereka tidak ingin Kijang Kencana itu mengetahui keberadaan mereka, sehingga mereka melakukannya dengan tetap mengendap-endap. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan keberadaan Kijang Kencana itu. Kijang itu sedang menyantap makanannya di tengah hutan. Dengan sigap, Wiro pun langsung mengambil pusakanya. Ia melemparkan senjata pusakanya ke arah Kijang Kencana itu. Wush! Dep. Pusaka itu mengenai bagian punggung Kijang Kencana. Kemudian, Kijang Kencana itu pun merasa kesakitan dan menjerit. Lalu, ia berlari ke dalam hutan yang lebih gelap. Maka seketika sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk mengejar Kijang itu. Joko, Roro, cepat kejar Kijang itu. Joko dan Roro pun segera mengejarnya. Mereka memutuskan untuk memindahkan arah mereka. Dan Roro pun berkata, "Aku akan ke sana dan Kang Joko harus ke arah yang berlawanan." Mereka melakukan hal tersebut karena dengan harapan mereka akan lebih cepat mendapatkan Kijang Kencana itu. Roro pun mengejar Kijang Kencana menuju ke hutan yang lebih gelap. Namun sayangnya, ia malah bertemu dengan penyihir tua. Penyihir tua itu berhasil mengelabui Roro hingga Roro tercebur ke dalam sumur yang beracun. Namun, karena kesaktian yang dimiliki Roro, ia pun selamat dan lolos dari penyihir tua itu. Tetapi, akibat dari air yang terkandung di dalam sumur beracun itu, segala tubuh Roro menjadi berwarna hitam dan mengeluarkan bercak-bercak putih. Di sisi lain, Joko, saudara Roro, juga mengalami nasib yang buruk. Bahkan, ia tidak sengaja merusak tempat bertapa seseorang yang sedang bertapa. Yang mengakibatkan ia harus meminta maaf dan mengganti rugi segala perbuatan yang telah ia lakukan. Pada akhirnya mereka pun bertemu di satu titik yang sama. Dengan sama-sama tidak berhasil mendapatkan Kijang Kencana. Sehingga mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan Joko tidak menyadari bahwa wanita yang di depannya yaitu Roro. Karena Roro berubah warna kulitnya akibat ulah dari penyihir tua tadi. Tak lama kemudian, sang ayah pun berhasil menyusul kedua anaknya. Ia kaget karena melihat tidak ada satupun Kijang Kencana. Yang ia lihat malah pemandangan kedua anaknya yang saling bertengkar. Ia yang keheranan kemudian bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Di mana Kijang Kencana itu?" Kedua anaknya hanya diam. Bahkan mereka tidak berani menatap wajah sang ayah. Wiro pun bertanya sekali lagi, "Apa yang terjadi? Di mana Kijang Kencana itu?" Lagi-lagi kedua anaknya hanya membisu dan tidak menjawab pertanyaan sang ayah. Ayahnya yang kesal dengan kedua anaknya kemudian mengutuk mereka menjadi batu. "Mengapa kalian hanya membisu seperti batu? Maka jadilah batu!" Ucap sang ayah dengan keras. Seketika gemuruh petir dan kilat saling saut menyaut. Dan mereka berdua pun berubah menjadi batu. Roro yang sebelumnya kulitnya berubah menjadi warna yang gelap, kemudian ia pun berubah menjadi batu.
yang sekarang kita kenal dengan sebutan Watu Blorok. Dalam bahasa Jawa, Watu Blorok memiliki arti watu yang artinya batu dan blorok yang artinya memiliki bercak warna. Watu blorok bisa kita temukan di daerah Mojokerto, tepatnya di tepi Jalan Raya Mojokerto Gresik. Watu blorok hingga saat ini dikenal sebagai batu yang sakral oleh penduduk sekitarnya. Begitulah akhir dari legenda Watu Blorok Mojokerto.